Halo, halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk percintaan. Tema kita kali ini adalah koneksi antara kamu dan si dia. Ini adalah seri kesekian ya. Jadi kalau kamu ingin melihat reading sebelumnya, silakan. Karena ini timeless. Ini bisa untuk yang sudah putus atau masih break atau masih naksir-naksiran ya. Mungkin kamu ingin tahu ya, energi koneksi kalian itu sekarang seperti apa? Perkembangannya seperti apa? Not the right time. I see. Oke, sebagian besar ya, aku merasakan memang untuk saat ini bisa jadi orang yang bersangkutan itu lagi nggak mikirin. Atau mungkin karena ada kesibukan lain ya. Jadi bukannya dia itu tidak mau lagi, sudah menutup pintu atau benar-benar ngeblok gitu. Yang aku rasakan sih saat ini belum waktu yang tepat. Nah, at the bottom of the deck-nya meditation brings answers. Mungkin bisa dibantu dengan kamu banyak berdoa ya, mengirimkan energi positif melalui doa. Jadi seperti ada kontak batin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari tarotnya. Jadi buat kamu ya, beberapa dari kamu di sini disarankan untuk tidak langsung menghubungi. Jadi kalau mau kontak itu mungkin cari-cari waktu dulu gitu ya. Kalau udah ngebet banget, udah kangen banget, ya bisa kamu alihkan dulu ya ke hal-hal yang positif supaya kamu itu tidak fokus ke situ. Ya, aku merasakan orang yang bersangkutan ini sedang sibuk membangun hidupnya. Jadi bisa dibilang dia itu nggak mikir cinta-cintaan dulu. Ya, bagi dia cinta-cintaan itu ditutup dulu. Ya, memang kasarnya sih seperti tutup buku dulu lah gitu ya. Jadi lebih banyak yang ingin dia lakukan. Dia masih ingin mengenal banyak orang gitu ya. Belum mau eksklusif, masih memikirkan masa depan ya, benar-benar fokus untuk meraih cita-cita dia di masa depan. Dan kelihatannya ini ada kaitannya dengan kejadian yang benar-benar membuat dia itu seperti terguncang. Bisa jadi putus sama kamu itu benar-benar membuat dia kayak, wah udah ngerasa luluh lantak. Kayak, wah ini benar-benar nggak diduga, nggak seperti yang diharapkan gitu ya. Benar-benar ngagetin. Nah, jadi dia itu mikir sekarang, ya udah deh daripada nanti aku stres lagi gitu ya. Lebih baik aku fokus untuk ke masa depan dulu. Ya, dia di sini memang saat ini ya benar-benar tidak mau mikir cinta-cintaan. Dan ya, sisi positifnya atau kabar baiknya, sebenarnya kamu itu masih di hatinya. Jadi kamu nggak usah baper dulu ya, nggak usah langsung gimana-gimana. Lebih baik ya itu tadi ya, kamu itu harus banyak berdoa, banyak berdialog dengan batin kamu sendiri gitu ya. Ketimbang kamu memaksakan diri untuk kontak dia, memaksakan diri untuk menjalin komunikasi lagi. Nanti salah paham lagi dan kamunya yang akan lebih kecewa gitu ya. Bahkan bisa malu. Jangan sampai kamu merasa, aduh malu, akhirnya kamu sendiri yang menghentikan usaha kamu gitu ya karena udah malu. So, koneksi kamu dan dia saat ini memang sebaiknya break dulu, benar-benar menutup buku dulu ya, dan fokus pada kehidupan masing-masing. Ada juga ya beberapa yang mungkin sedang berusaha untuk menjalin dengan orang lain. Nah, daripada kamu tiba-tiba masuk ya, dan akhirnya kamu yang jadi pihak ketiga, dia itu akan lebih memilih orang itu.
kalau kamu itu muncul ketika dia sedang fokus ke orang lain. Daripada begitu, lebih baik kamu biarkan aja. Nanti kalau misalnya jodoh, pasti akan kembali lagi. Dan beberapa aku merasakan memang ada kemungkinan berjodoh ya. Ya, masih bisa diusahakan karena masih ada perasaan sayang ya. Hanya saja perasaan ego yang sangat kuat. Ada yang anti komitmen. Ada juga yang benar-benar ingin kalau menikah itu benar-benar sudah mapan ya. Misalnya sudah punya rumah, atau paling tidak tuh punya tabungan yang cukup ya. Jadi untuk saat ini ya, ini maksimal 3 bulan ke depan setelah kamu menonton video ini, lebih baik kamu mengelola hati, mengelola perasaan dulu. Tidak memaksakan diri untuk bisa mendekati dia atau berusaha untuk memperbaiki hubungan. Ya, cara yang paling tepat ya untuk saat ini adalah berdoa atau meditasi. Dan ya dalam beberapa minggu ke depan, beberapa dari kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bisa komunikasi lagi gitu ya. Tapi mungkin komunikasinya itu jangan intens. Mungkin hanya sekedar say hello, atau misalnya kamu itu punya informasi apa, kamu mencari info apa gitu ya, bisa kontak. Tapi tidak lebih dari itu ya yang aku rasakan. Dan intinya tuh jangan baper dulu. Di sini ada Four of Swords dan ada Meditation Brings Answers. Ini benar-benar momen di mana kamu itu perlu mengelola perasaan ya. Dan itu nanti akan menular ke dia juga. Dengan sendirinya dia juga akan bisa mengelola perasaannya dengan baik. Kemudian yang aku rasakan juga beberapa dari kamu ya akan mendapatkan keberuntungan ya, karena di sini ada within the next few weeks. Ya mungkin beberapa hampir sampai 3 bulan, tapi beberapa lagi dalam hitungan minggu. Dan di sini yes-nya tuh bukan yes biasa ya, yes dengan tanda seru. Aku merasakan beberapa dari kamu akan terkoneksi lagi dengan si dia, bahkan akan menjalin hubungan lagi, tapi itu akan mengalir ya. Jadi tidak kamu paksakan, tidak perlu diusahakan ya, maksudnya diusahakan secara lahiriah, tapi secara batin ya. Kamu mengusahakannya secara batin dengan berdoa, meminta yang terbaik, meditasi, dan menenangkan pikiran. Oke, so ini bagus banget ya. Jadi ini reading yang termasuk gradually kayak ada peningkatan gitu loh. Tadi di awal kelihatannya pesimis, tapi kemudian menjelang akhir ada suatu kesempatan ya. Dan memang di sini juga ada Ace of Coins. Ini bisa berarti dia sedang fokus untuk membangun hidupnya, untuk mengumpulkan uang ya, untuk menikah dan untuk lain-lain. Bisa juga ini adalah komitmen baru ya. Dan kalau kamu sabar, mudah-mudahan komitmennya dengan kamu ya, bukan dengan orang lain. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.